Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Kurikulum PAI Pendidikan Dasar dan Menengah ingin mempresentasikan mengenai konsep kurikulum. Di sini akan membahas mengenai 4 submateri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan hakikat kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu peran dan fungsi kurikulum. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen kurikulum. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan hakikat kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang digunakan pada dunia perolahragaan, yaitu kurir, pelari, dan kurire tempat berpacu. Sedangkan kurikulum sendiri yaitu jarak yang harus ditempuh oleh pelari untuk mencapai sebuah finish atau garis yang telah ditentukan untuk menempuh batasan yang harus dicapai agar memperoleh penghargaan berupa medali. Kemudian, bahasa tersebut dikembangkan dan digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi, program atau rencana dari awal hingga akhir yang harus dicapai oleh peserta didik yang nantinya akan memperoleh sebuah penghargaan, yakni berupa ijazah. Kurikulum juga diartikan sebagai tujuan belajar atau bahan-bahan pelajaran, pengalaman belajar, dan rencana tentang kesempatan untuk mencapai sebuah kompetensi tujuan pendidikan. Yang kedua, yaitu mengenai kurikulum dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara teori-teori pendidikan yang berkembang dengan konsep-konsep kurikulum yang dikembangkan. Dalam artian, kurikulum ini juga disesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah maupun madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian suatu tujuan pendidikan. Terdapat 3 peran yang dimiliki atau dinilai sangat penting dalam peranan kurikulum ini. Yang pertama, peran konservatif, dan yang kedua, peran kreatif, dan yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Peran konservatif. Peranan ini melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dalam peran konservatif ini, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keaktifan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Yang kedua, peran kreatif. Dalam peran ini memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal baru. Sesuai dengan tuntutan zaman, pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi masyarakat bersifat dinamis. Dalam peran kreatif ini, kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki pada siswa tersebut, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Dalam peranan ini, menjelaskan apakah setiap nilai dan budaya lama harus diwariskan kepada setiap anak didik, dan apakah setiap nilai dan budaya baru sesuai dengan perkembangan zaman juga harus dimiliki oleh setiap anak didik. Tentu saja tidak. Setiap nilai dan budaya lama harus tetap diperankan. Sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian juga ada kalanya nilai dan budaya baru tidak sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, kurikulum
berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu diperhatikan. Dalam rangka inilah, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pembimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu belajar. Selain itu, fungsi kurikulum identik dengan pengertian kurikulum itu sendiri, yang berorientasi pada pengertian kurikulum dalam arti luas. Maka, fungsi kurikulum memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan yang mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Dan yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini memiliki makna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Dan yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih jauh atau ke jenjang selanjutnya. Dan yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Oke, memasuki materi yang terakhir yaitu komponen kurikulum. Apa saja itu? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada komponen tujuan, yaitu arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan sepatutnya memiliki tujuan, karena tujuan menuntun kepada apa yang akan dicapai, atau sebagai gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan. Yang kedua ada komponen isi, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. Dalam hal ini, siswa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh pengalaman belajar tersebut. Yang ketiga ada komponen metode atau proses. Metode atau proses belajar mengajar yaitu bagaimana cara siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan proses itu sendiri bertalian dengan bagaimana pengalaman belajar atau kurikulum di organisasi. Yang terakhir ada komponen evaluasi atau penilaian. Dalam evaluasi ditetapkan dua sasaran utama, yaitu 1. Evaluasi terhadap hasil produk kurikulum, yaitu menilai sampai sejauh mana keberhasilan kurikulum dalam mengantar siswa ke arah tujuan. Yang kedua, evaluasi terhadap proses kurikulum, menilai apakah proses itu berjalan secara optimal sehingga memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Terima kasih.